Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Salam kangen saya kepada Bapak Ibu semuanya, dimana dulu kita hampir setiap minggu bisa berjumpa dalam kajian agama Islam. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini kita sempat terhalang dan terputus mengingat ada wabah penyakit virus corona yang merebak di seluruh penjuru dunia, termasuk di tempat kita di Kota Lubuk Linggau. Doa kami, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari wabah penyakit virus corona. Dan kita juga turut mendoakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan dari segala bentuk penyakitnya. Dan kita pun berdoa, mudah-mudahan wabah penyakit virus corona segera diangkat oleh Allah dari atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu ini kami mendapatkan giliran, mendapatkan amanah untuk menyampaikan ceramah agama yang dalam hal ini berjudul tentang intisari solat dalam kehidupan. Intisari solat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kami juga mengundang kepada Bapak Ibu yang barangkali ingin menyampaikan pertanyaan, silakan untuk disampaikan melalui media sosial yang sudah ada. Dan kami berharap pertanyaan yang diajukan tentu saja sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ini peringatan buat kita, mengapa Allah kemudian menyebut orang yang sholat itu disebut celaka. Ada apa ini? Insya Allah kita semua para hadirin, Bapak Ibu, pasti sholat setiap harinya. Tapi berhati-hati, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un Allah mengingatkan kepada kita yang firmannya berbunyi, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat.
Ada apa? Kenapa orang yang sholat malah tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian di ayat berikutnya Allah pun menjelaskan yang bunyinya orang yang celaka itu adalah allazina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka sholat itu adalah mereka-mereka yang lalai dari sholatnya. Barangkali sholatnya iya, tapi ajaran-ajaran yang terkandung di dalam sholat tidak tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Maka orang yang seperti ini disebut celaka. Nilai-nilai spiritual dalam ajaran sholat ternyata tidak terimplementasi dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Kata Nabi, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Islam baru tegak dan kokoh kalau ada 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang menarik di dalam hadis itu, Nabi mengilustrasikan atau menggambarkan Islam itu bagaikan sebuah bangunan atau bagaikan sebuah rumah. Kita tahu rumah itu memiliki banyak fungsi. Di antaranya rumah itu fungsinya adalah sebagai tempat kembali. Sejauh apapun perjalanan kita pergi, maka ujung-ujungnya, akhirnya kita pun juga akan kembali ke rumah kita. Dan itu adalah Islam. Kita tidak akan pernah bisa lari dari agama kita, agama Islam. Kita akan selalu kembali kepada Islam. Fungsi rumah yang kedua adalah sebagai tempat tinggal. Di rumah kita berteduh, di dalam rumah kita beristirahat, di dalam rumah kita juga berkumpul. Dan fungsi rumah yang terakhir adalah sebagai tempat kita berlindung. Berlindung dari ganasnya, panasnya sinar matahari di siang hari, berlindung dari dinginnya tiupan angin di malam hari, dan kita pun berlindung dari derasnya terpaan air hujan saat ia turun. Dan itulah Islam. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang kami muliakan dan kami hormati, sebagaimana kita pahami, rumah itu memiliki banyak sekali komponennya, memiliki banyak sekali bagian-bagiannya. Ada atap rumah, ada pintu rumah, ada jendela rumah, ada tiang rumah, ada pondasi rumah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kita adalah, di mana perannya sholat dalam sebuah bangunan rumah tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain beliau juga bersabda yang bunyinya, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Inti perkara dari segala persoalan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Dapat dipahami dari sini, ternyata perannya sholat dalam sebuah bangunan itu adalah
bagaikan sebuah tiang dalam sebuah bangunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kita kemudian adalah, kapan tiang itu baru dikatakan bisa berfungsi dan berperan semestinya? Tiang itu dalam sebuah bangunan baru dikatakan berfungsi kalau dia kemudian tegak berdiri kokoh, bisa menyangga atap yang ada di atasnya supaya tidak jatuh, dan berpijak di atas pondasi dengan kuat sehingga tidak roboh. Maka sholat yang kita lakukan, laksana tiang dalam sebuah bangunan itu baru dikatakan berdiri kalau kemudian inti dari ajaran-ajaran di dalam ibadah sholat, nilai-nilai spiritual dalam ajaran ibadah sholat itu dapat terimplementasikan dalam kehidupan nyata kita. Barulah kemudian sholat itu bisa berfungsi bagaikan tiang yang berdiri kokoh dalam sebuah bangunan yang disebut rumah Islam tadi. Hadirin kaum muslimin, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Secara ilmiah, para pakar kemudian menemukan banyak rahasia-rahasia dan makna filosofis dalam pelaksanaan ibadah sholat sehingga sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Di antaranya, para ilmuwan mengakui secara medis bahwa segala gerakan-gerakan dalam sholat itu ternyata sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh kita, buat kebugaran sehat badan kita ini. Saya dulu punya buku yang judulnya Mukjizat Gerakan Sholat. Dan dalam catatan saya di sini banyak sekali di sini disebutkan mulai dari takbiratul ihram, mulai dari gerakan takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud sampai terakhir gerakan salam. Ternyata menurut para ahli yang bergerak di bidang kesehatan, semua gerakan di dalam sholat itu sangat berdampak positif untuk kesehatan tubuh kita. Dan saya akan coba dalam kesempatan ini ingin menyampaikan dua gerakan dalam sholat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama saya sampaikan adalah gerakan saat kita ruku di dalam sholat. Kalau kita benar-benar ruku yang sesuai dengan ajaran sunnah Nabi, kedua telapak tangan kita bertumpu kuat di atas kedua lutut kita sambil tertekan, kemudian badan kita membungkuk lurus, yang kata Nabi digambarkan saking lurusnya, saking sempurnanya ruku itu, kalau saja ditaruh di atas badan kita, di atas belakang badan kita itu gelas yang berisi air, maka air dalam gelas itu tidak akan pernah tumpah. Nah, ketika kita rukuk dengan sempurna, menurut para ahli, maka dapat menjaga kesempurnaan fungsi tulang belakang sebagai pusat saraf dan penyangga tubuh kita. Dan tangan yang diletakkan di lutut itu bermanfaat untuk merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah. Posisi otak yang sejajar dengan jantung menyebabkan aliran darah mengalir dengan lancar, khususnya pada bagian tengah. Subhanallah, bapak-bapak, baru gerakan rukuk saja itu dipahami oleh para ahli di bidang kesehatan sangat bermanfaat untuk membantu kesehatan tubuh kita. Di situ disebutkan posisi otak yang sejajar dengan jantung menyebabkan aliran darah mengalir dengan lancar, khususnya pada bagian tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, dimanapun Anda berada. Berikutnya saya ingin juga menyampaikan ternyata manfaat dari gerakan sholat yang lain, yang bagian terakhir, contohnya yang terakhir adalah gerakan salam.
Bagaimana manfaatnya gerakan salam kita? Ternyata salam juga mempunyai manfaat, yaitu ketika melakukan salam, otot-otot akan merelaksasikan leher dan kepala. Ini berakibat pada sempurnanya aliran darah di kepala kita, sehingga mencegah sakit kepala dan mencegah kekencangan kulit wajah kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa ajaran agama kita, agama Islam. Ditinjau dari gerakan sholat saja luar biasa, berdampak positif yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Maka ada orang yang mengatakan dengan sholat saja sudah cukup bagi kita untuk berolahraga. Andai saja sehari semalam tidak pernah kita melupakan sholat yang wajib 5 waktu, apalagi sampai ditambah dengan berbagai macam sholat-sholat sunnah lainnya, maka dengan sholat itu sebenarnya sudah cukup untuk kita berolahraga untuk menyehatkan tubuh kita. Namun demikian, tentu saja kami perlu meluruskan, jangan sampai salah niat. Jangan sampai niatnya sholat untuk berolahraga. Nah, ini jangan sampai. Bahwa kemudian di dalam sholat itu ada nilai-nilai untuk menyehatkan kesehatan tubuh, untuk menyehatkan tubuh kita, maka itu kita patut kita syukuri. Tapi jangan sampai kita kemudian salah niat berolahraga dengan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada, ternyata selain ditinjau dari sisi kesehatan, ajaran agama kita, agama Islam, melalui ibadah sholat dapat membuat perilaku sholat bila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari akan melahirkan pribadi kita yang utuh, pribadi yang sempurna. Di antaranya apa? Ternyata melalui sholat ada 2 hal penting yang akan kita dapatkan. Pertama, tentang kedisiplinan. Dengan sholat, maka pribadi orang muslim itu menjadi pribadi yang sangat berdisiplin. Disiplin dari berbagai macam. Disiplin waktu, dia akan menghargai waktu. Bayangkan, dengan sholat kita harus menjaga kapan kita harus sholat. Kita harus menghormati waktu dan menghargai waktu kita. Dan ternyata dalam ajaran agama Islam, dengan sholat pun saking bermanfaatnya waktu itu, perbandingan antara orang yang sholat pada tepat waktu pun itu berbeda nilainya dengan mereka yang sholat tidak tepat waktu. Bahkan orang yang sholat dapat di shaf pertama itu nilainya jauh lebih utama dibandingkan orang yang berada di shaf kedua. Orang yang berada di shaf kedua pun juga berbeda dengan mereka yang berada di shaf ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan sholat, Islam mengajarkan betapa kita harus menjadi pribadi yang berdisiplin tentang waktu. Harus disiplin dengan waktu kita. Kalau orang Inggris mengatakan the time is money, waktu itu adalah uang. Tapi kalau kita orang Islam, bukan hanya sekedar uang, waktu itu sangat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berdisiplin tentang waktu, sholat juga mengajarkan kita tentang kedisiplinan, tentang ketepatan ucapan dan gerakan. Dengan sholat kita harus disiplin untuk dapat melakukan ucapan dan gerakan yang tepat di dalam sholat, jangan sampai keliru. Kita harus disiplin juga menjadi fokus dalam perbuatan yang sedang kita lakukan. Konsentrasi, harus khusyuk di dalam sholat. Nah, ini melatih kedisiplinan kita agar kita fokus dengan apa yang sedang kita perbuat, dengan apa yang sedang kita kerjakan pada saat itu. Dengan sholat kita juga dilatih untuk selalu disiplin akan kebersihan. Kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan tempat kita. Mengapa? Karena di dalam sholat, salah satu syarat menjadi sahnya sholat kita adalah
kita harus bersih dan suci dari berbagai macam hadas kecil dan hadas besar, baik itu pakaian kita, badan kita, dan tempat kita. Karena itu melalui ibadah sholat kita dilatih untuk menjadi pribadi yang disiplin. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sholat mengajarkan kita tentang rendah hati, tawaduk dalam bahasa agama kita. Bukankah dalam segala gerak-gerik kita di dalam sholat, termasuk ucapan-ucapan di dalam sholat yang kita ucapkan itu, semuanya mendidik kita untuk menjadi pribadi yang selalu tawaduk, rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kalimat takbir yang kita ucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, dan itu kita ucapkan berulang kali mulai dari takbiratul ihram, takbiratul intiqal, kita ucapkan kalimat itu, maka yang terpikir di kita adalah hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah tidak ada yang besar. Jabatan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita miliki, tidak ada bandingannya dengan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang begitu selesai sholat, dia menjadi pribadi yang tawadu. Dia tidak akan menyombongkan diri, sebab di dalam sholat dia sudah mengakui bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kita juga berulang kali mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Kita mensucikan Allah. Hanya Allah sajalah yang suci, yang bebas dari segala macam aib, yang bebas dari segala macam kekurangan dan keterbatasan. Sementara diri kita, pribadi kita yang sedang sholat ini, sebenarnya adalah pribadi yang berlumuran noda dan dosa. Maka dengan sholat mengajarkan diri kita untuk menjadi pribadi yang tawadu, tidak menganggap dirinya paling hebat di antara sesama, tidak menganggap dirinya paling suci di hadap orang lain. Hanya Allah lah yang maha suci. Di dalam sholat berulang kali juga kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, memuji Allah. Hanya Allah lah yang berhak untuk kita puji. Pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara diri kita, kalaupun hari ini dipuji orang lain, sesungguhnya Allah masih berkenan menutupi aib-aib yang ada pada diri kita. Kita tidak pernah luput dari salah dan dosa. Maka jangan pernah gila dengan pujian, jangan pernah gila dengan jabatan. Sesungguhnya hanya Allah lah yang patut untuk kita puji, dan hanya Allah lah yang patut untuk kita besar-besarkan. Hadirin kaum muslimin, jamaah kajian agama Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Di dalam sholat kita pun seringkali melakukan gerakan ruku dan sujud. Semua itu menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita hari ini, ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat, maka kita bukan lagi siapa-siapa. Semuanya lepas dari jabatan, semuanya lepas, pangkat dan jabatan yang ada melekat pada diri kita menjadi tidak apa-apanya, dan kita tersungkur hina di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah yang maha besar dan maha agung itu. Maka sesungguhnya sholat itu mengajar kita menjadi pribadi-pribadi yang sempurna, menjadi pribadi-pribadi yang tawadu, untuk selalu merendahkan diri di hadapan sesama, lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini ada beberapa janji-janji Allah yang ingin kami sampaikan. Janji-janji Allah yang akan pasti kita dapatkan melalui ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari. Setidaknya ada 5 hal janji Allah yang akan pasti kita dapatkan melalui ibadah sholat yang sempurna yang kita lakukan. Yang pertama,
Melalui ibadah solat kita akan dibentengi, dijauhi dari perilaku perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya salat itu dapat mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada pertanyaan buat kita, apa sih perbedaan antara fahsya dan mungkar? Ulama menjelaskan perbedaan antara keduanya. Yang pasti segala sumber keburukan dan kemaksiatan itu bersumber dari dua hal ini, yaitu fahsya dan mungkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu kata ulama keburukan atau kemaksiatan yang disukai oleh jiwa kita. Perbuatan fahsya itu adalah perbuatan maksiat, suatu keburukan yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan. Tetapi anehnya kita senang untuk melakukan perbuatan itu sekalipun itu dosa. Apa contohnya? Gosip misalkan, ghibah. Kita tahu gosip itu dosa, kita tahu ghibah itu dosa. Tapi anehnya ketika orang sedang berghibah, sedang menggosip, semuanya larut dan tenggelam dalam perbuatan itu, bahkan tidak tahu waktunya sudah sampai berapa jam mereka melakukan perbuatan gosip dan ghibah itu. Contoh yang lain adalah zina, zina mata, zina tangan, dan lain sebagainya. Ini dosa. Tapi anehnya kita suka dengan perbuatan itu. Maka kita harus melakukan perbuatan ini, supaya kita harus menjauhi perbuatan ini. Jangan sampai kita lakukan. Salat berfungsi untuk mencegah diri kita dari perbuatan fahsya, perbuatan keji. Lalu bagaimana dengan arti mungkar? Ulama menjelaskan kalau mungkar itu adalah keburukan atau kemaksiatan yang diingkari oleh hati kita. Kita tahu itu perbuatan dosa, ketika kita melakukan sebenarnya hati kita tidak suka melakukan itu. Contoh, bohong, berbohong, mencuri, bertengkar, berselisih, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Maka sholat yang pertama, kalau bisa kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan tuntunan yang ada, bisa berfungsi membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berikutnya, hal yang akan kita dapatkan melalui ibadah sholat, bahwa kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan patuhlah dan taatlah kepada Rasul agar kamu selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu mendirikan salat dengan baik dan sempurna, maka yang akan didapatkan berikutnya adalah dia akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini sangat berguna dan sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, melalui ibadah salat kita akan mendapatkan ketenangan batin. Dengan ibadah salat yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin. Hidup kita menjadi tentram, nyaman dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, surah Toha ayat ke-14, kata Allah, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah solat, karena dengan solat itu engkau dapat mengingatkan aku. Dengan solat kita akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kita dengan solat itu sebenarnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, janji Allah dapat membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi tentram. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28 yang bunyinya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kamu mengingat Allah, dengan kamu berzikir kepada Allah, maka janjiku yang pasti membuat hatimu menjadi tentram, membuat hatimu menjadi tenang. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah kajian Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar manfaat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Di bagian ketiga tadi, hati kita akan menjadi tentram, menjadi tenang. Dan yang keempat, melalui ibadah solat kita akan dihilangkan dari segala bentuk macam kesulitan persoalan hidup kita, dan lebih dari itu kita akan diberikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bunyinya, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan solusi keluar bagi dirinya dari segala bentuk macam persoalan hidupnya. Kita hidup ini tidak lepas dari berbagai macam persoalan hidup. Kadangkala persoalan yang ada itu sulit untuk kita temukan jawabannya. Bagi orang yang bertakwa, maka segala persoalan hidup itu tentu dia akan mendapatkan solusi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa keluar dari segala bentuk macam persoalan hidupnya. Ayat berikutnya, ganjaran berikutnya bagi orang yang bertakwa adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki buat dirinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Pertanyaan kita kemudian adalah, siapa orang yang bertakwa yang dimaksud dalam ayat tadi? Orang yang bertakwa ini dapat kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua sampai ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bunyinya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Allah di ayat berikutnya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa yang dimaksud di sini di antaranya adalah orang yang selalu mendirikan salat. Maka orang yang mendirikan salat, ganjaran yang pasti akan diberikan oleh Allah kepada dia. Dia akan mendapatkan solusi terbaik untuk keluar dari segala persoalan hidupnya, dan dia akan diberikan limpahan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin kaum muslimin, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun anda berada. Bagian terakhir, sesuatu yang akan kita dapatkan yang kelima dari pelaksanaan ibadah salat itu adalah kita akan menjadi hamba Allah yang sukses, hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung itu, orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam dimanapun anda berada, sungguh besar manfaat ibadah, ajaran yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat buat kehidupan kita sehari-hari ini. Karena itu, janganlah sekali-kali kita meremehkan pelaksanaan ibadah salat ini. Jangan pernah sekali-kali kita melalaikan perintah salat ini. Ketahuilah, sesungguhnya
perintah solat ini sangat banyak nilai-nilai spiritual yang sangat bermanfaat untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah kita dengarkan uraian di atas tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan sebelum ditutup kajian ini, marilah kita simak berikutnya tanya jawab yang nanti akan kita bahas setelah iklan berikut ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami dan kami akan coba menjawab pertanyaan yang sudah sampai ke meja kami. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar sholat bisa dilakukan dengan khusyuk. Subhanallah, ini adalah suatu pertanyaan yang berulang kali sampai ke kita, dan ini juga menjadi problem buat kita semua, dan kita kepengen agar sholat yang kita lakukan di setiap hari itu menjadi sholat yang bernilai, sholat yang khusyuk. Baik, terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana cara kita agar sholat yang kita lakukan itu betul-betul khusyuk? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini merujuk kepada dalil Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45 sampai ayat ke-46. Nanti bisa dilihat di rumah, buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45 dan 46. Kita bacakan ayat yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat itu menjadi penolong buat dirimu. Ketahuilah sesungguhnya salat itu adalah perkara yang berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Jadi kalau bagi orang yang khusyuk bukan perkara yang berat. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa khusyuk dalam sholat itu? Ayat berikutnya menjawab, kalau mau khusyuk adalah yang pertama, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang meyakini bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita, kalau kita mau menghadap seseorang yang terpandang dalam hidup kita, maka kita betul-betul meyakini pada saat itu kita sedang berhadapan dengan orang yang hebat. Maka bagaimana pada saat itu kalau kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita dengan segala penuh persiapan, dengan segala penuh kesanggupan, kesiapan kita, yang kesemua itu dapat membuat kita lebih fokus ketika kita berhadapan dengan zat yang maha besar dan maha agung. Maka orang yang sholat kalau mau khusyuk, yakinkanlah bahwa sesungguhnya kita sedang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, zat yang maha menatap, zat yang maha besar. Itu yang pertama. Cara khusyuk yang kedua adalah wa annahum ilaihi raji'un. Kita yakin bahwa sesungguhnya kita pasti juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita berakhir. Dan di saat kita berakhir itulah kita tidak akan pernah lari kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat, hayati betul bahwa sesungguhnya kita selain berhadap-hadapan dengan Allah zat yang maha agung maha besar ini, kita juga yakin seyakin-yakinnya bahwa kapanpun dan dimanapun kita pun pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua resep ini, maka insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah solat kita dengan khusyuk. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir, yang kedua adalah bagaimana cara wudhu bagi orang yang sedang diinfus
atau tenaga medis yang menggunakan APD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, ajaran agama kita ajaran yang sangat fleksibel, tidak memberatkan buat kita. Salat dalam keadaan normal kita harus melakukannya sesuai dengan tuntunan yang ada, harus berdiri menghadap kiblat dan tidak boleh dipendekkan, harus lengkap. Kalau dia sholat 4 rakaat harus 4 rakaat perlu kita lakukan. Tapi dalam keadaan tertentu kita diperkenankan sholat sambil duduk kalau sakit atau dalam keadaan safar, dan boleh juga kita mengikuti arah kendaraan sekalipun dalam keadaan membelakangi kiblat dan lain sebagainya, bahkan termasuk mengkosorkan sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hal yang sama juga ketika kita sedang berhalangan sesuatu yang memberatkan buat kita dan tidak memungkinkan bagi kita untuk berwudu menggunakan air, maka dalam keadaan seperti itu agama membolehkan kita untuk menggantikan wudu kita dengan cara bertayamum. Maka gunakanlah yang bisa memungkinkan bagi kita untuk menghilangkan hadas kita itu dengan tidak berwudu. Kalau memang memberatkan, cukup digantikan dengan cara bertayamum. Nanti dalam kesempatan-kesempatan yang lain mungkin Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi untuk mempelajari bagaimana praktek kita berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Mari Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.